Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memaafkan setiap kekurangan, kesalahan dan kekhilafan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan Al-Ila, ya. Yaitu sumpah yang diucapkan oleh seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu 4 bulan atau lebih. Maka ini yang disebut dengan ila. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu az-zihar. Az-zihar, apa itu az-zihar? Dan apa hukum yang terkait dengan zihar? Jadi para jamaah sekalian, salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam itu adalah hillul istimta', yaitu di mana pasangan suami istri dihalalkan untuk saling mendapatkan kenikmatan dari pasangannya masing-masing. Itu salah satu tujuan dari pernikahan itu. Maka semua yang menghambat atau yang dapat mengurangi atau menghilangkan tujuan ini, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena tujuan pernikahan itu adalah, salah satunya adalah bagaimana masing-masing pasangan itu merasakan kenikmatan, istimta' dari pasangannya masing-masing, yang memang Allah jadikan itu sebagai sesuatu yang dipandang indah dalam kehidupan seorang manusia. Kita ini memiliki syahwat, dan ketika Allah menciptakan dan menetapkan pada diri kita ada syahwat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
menetapkan aturan bagaimana kita melampiaskan dan bagaimana kita berinteraksi dengan syahwat kita ini, baik itu syahwat perut ya, yang terkait dengan perut kita. Kita memiliki dua syahwat, syahwat al-batan ya, syahwat perut kita ya. Syahwat perut kita ini harus diberikan ya, diberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, maka prinsip Islam datang dengan prinsip pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tetapi tidak juga ya dipersempit, ya, agar syahwat ini terpenuhi. Ya. Syahwat ini terpenuhi. Bahkan ketika kita berpuasa pun kita dilarang untuk wisal. Apa itu wisal? Menyambung puasa. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan hasrat dan syahwat yang diperlukan oleh perut kita. Kita dilarang untuk wisal. Wisal itu menyambung puasa. Jadi tidak berbuka, disambung sampai keesokan harinya. Itu dilarang dalam agama kita. Kenapa? Karena ada hak yang harus kita berikan kepada syahwat perut kita ini. Nah, kemudian yang kedua, kita memiliki syahwatul farj. Nah, ini yang terkait dengan pernikahan. Kita memiliki syahwat yang sifat seksual, ya, yang Allah hadirkan ya dalam diri kita. Lewat salah satunya adalah lewat pernikahan. Di mana dengan pernikahan ini seorang suami dapat menyalurkan, begitu pula istri dapat merasakan kenikmatan lewat hubungan biologis, ya, hubungan badan, ya, yang kita istilahkan dengan jima, ya, hubungan intim. Nah, ketika ada sesuatu yang menghalangi ya tujuan ini, maka dilarang dalam Islam. Nah, salah satu di antara yang dilarang itu ilah, yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan jelaskan terkait dengan zihar. Apa itu zihar? Zihar itu secara bahasa di sini dikatakan az-ziharu lughatan ma'khudun minadh dhahar. Ya, diambil dari kata zahar. Zahar itu artinya punggung. Ya. Ya. Apa maksudnya? Kenapa dikatakan zihar dari punggung, kemudian dia menjadi istilah yang dikenal, ya, bahkan diturunkan ayat dalam Al-Quran terkait ini. Ya, karena memang nanti pada penjelasannya itu terkait dengan ya punggung ini. Adapun secara syar'i, peristilahan syariat, zihar itu adalah an yushabbihar rajulu zaujatahu fil hurmah bi ihda maharimihi binasabin aw rada'in aw mutahharatin aw bi ba'dihha. Ya. Apa itu zihar? Zihar itu an yushabbihar rajulu zaujatahu, seorang suami yang menyamakan istrinya. Ya. Yang menyamakan istrinya fil hurmah, ya, dengan mahramnya. Ya. Maksudnya dengan mahram itu artinya ya, kita semua ini kalau kita laki-laki kan kita punya mahram kan? Ya. Mahram kita itu siapa? Ibu kita itu mahram kita. Ya. Saudara perempuan kita itu adalah mahram kita. Tante kita, ya, baik dari pihak bapak ataupun pihak ibu, itu semuanya mahram namanya. Ya, kalau orang Indonesia muhrim, meskipun secara istilah ini ya tidak apa-apa lah istilah orang Indonesia, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab muhrim itu orang yang berihram. Ya. Istilah yang tepat atau yang kalau dalam peristilahan syar'i yaitu namanya mahram.
Nah, jadi dia menyamakan istrinya ini dari sisi kemahraman. Dari sisi kemahraman dengan salah satu mahramnya. Ya. Baik secara nasab, ya, binasabin, ya, jadi yang nasab itu seperti saudara perempuan kita, anak perempuan kita. Kalau kita punya anak perempuan itu kan mahram semua tuh. Ya, atau cucu perempuan, saudari perempuan itu semuanya mahram karena nasab. Aurada atau karena sebab persusuan, saudari sepersusuan. Au musaharah atau dengan sebab pernikahan. Ya, atau dengan sebab pernikahan. Ya, siapa mahram kita ketika kita sudah menikah? Siapa? Istri itu mahram ya? Bukan mahram itu istri. Mertua. Nah, jadi mertua itu adalah mahram. Ya, ketika kita sudah menikahi seorang wanita, maka ibunya wanita itu, mertua perempuan kita itu adalah mahram kita. Nah, ya, mahram kita. Meskipun qadarullah ditakdirkan oleh Allah bercerai dengan siapa? Dengan wanita itu, tetapi ibunya itu tetap menjadi mahram kita. Ya, mahram kita tidak bisa lagi dinikahi. Boleh tidak dinikahi? Ya, tidak boleh karena dia sudah mahram kita. Nah, jadi zihar itu dia menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya dari sisi keharaman. Ya. Baik mahramnya dari nasab atau mahramnya dengan sebab sepersusuan atau dengan sebab pernikahan atau sebagiannya. Ya. Fayaqulur rajul idzam tana'a anil istimta' bi zaujatihi. Ini mungkin bagi sebagian kita atau bahkan mungkin bagi orang Indonesia ini tidak familiar istilah zihar ini. Ini memang salah satu tradisi jahiliyah yang kemudian direvisi, ya, direvisi oleh Islam. Ya. Nah, jadi fayaqulu rajulu idza arada al-imtina' 'anil istimta' bi zaujatihi, yaitu ketika seorang suami ketika dia tidak mau istimta, tidak mau mendekati istrinya, dia tidak mau menggauli istrinya, ya. Maka dia katakan anta alayya ka zahri ummi, bukan anta, anti ya. Anti alayya ka zahri ummi. Nah, itu anti alayya ka zahri ummi. Engkau atau punggungmu itu seperti punggung ibuku. Ya, anti alayya ka zahri ummi. Engkau itu posisinya sama dengan punggung ibuku. Ini istilah zihar. Artinya dahulu orang-orang Arab itu pada masa jahiliyah sebelum Islam, kalau dia tidak mau berhubungan suami istri karena dia tidak suka lagi sama istrinya, tapi dia tidak mau ceraikan. Atau mungkin kalau di masa jahiliyah itu sudah dianggap cerai ya. Sudah dianggap cerai. Maka salah satu di antara bentuk perceraian di masa jahiliyah itu adalah ketika seorang suami itu mengatakan pada istrinya, engkau seperti punggungmu itu seperti punggung ibuku. Jadi dia samakan punggung istrinya itu dengan punggung ibunya. Itu maksudnya bukan berarti mirip punggungnya, tidak. Maksudnya dia tidak mau mendekati istrinya. Dia anggap istrinya itu seperti punggung ibunya. Anti alayya ka dhahri ummi au ukhti, atau seperti punggung adikku atau saudara perempuanku, au gairihima, atau selain keduanya. Ya. Nah, maka dahulu siapa yang mengucapkan itu, maka dia sudah melakukan zihar namanya. Melakukan apa? Zihar. Ya. Dan ini ya sudah sejak awal ya ada dalam tradisi masyarakat jahiliyah.
Nah, jadi mudah-mudahan sudah bisa difahami. Ya. Ya. Jadi dia menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya, tapi dengan tujuan dia memang tidak mau lagi melakukan hubungan atau merasakan kenikmatan dari pasangan. Dia sudah tidak suka pasangannya. Nah, maka dia sebutkan itu di masa jahiliyah. Ya. Nah, para jamaah sekalian, apa hukumnya zihar ini? Ya, apa hukumnya zihar ini? Ya, ini memang ya sepanjang pengetahuan saya, ini kelihatannya di masyarakat kita kelihatannya tidak ada ya, ya tidak ada. Nah, ya. Tapi ini di masa awal Islam itu ada, ya. Nah, tapi kalaupun ini kalau ada kasus yang seperti ini, ya, kasus seperti ini, maka ini masuk dalam kategori zihar. Ya. Saya pernah dapatkan kasus itu sepupu boleh dinikahin enggak? Boleh ya? Sepupu satu kali, boleh enggak? Iya. Ibunya sama ibu kita umpamanya bersaudara atau bapaknya dengan ibu kita bersaudara. Berarti sepupu satu kali. Nah, saya pernah dapatkan ada yang menikah dekat seperti itu. Ya. Jadi setelah menikah itu dia anggap istrinya itu seperti, karena saking dekatnya ya, keluarga dekat. Dianggap istrinya itu seperti adiknya. Padahal itu kan bukan mahram itu. Sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bisa dipupuk. Tapi karena saking dekatnya, apalagi masyarakat kita kan biasa kalau sepupu satu kali itu seperti kayak saudara. Nah, tapi karena taat sama orang tuanya, akhirnya menikah dengan sepupu satu. Tapi selama itu dia tidak punya. Jadi setiap ingin dia dekati istrinya, dia selalu teringat, ini adik saya. Nah, ya. Ini adik saya. Nah, itu pernah saya dapatkan kasus seperti itu. Nah, ini meskipun dia tidak katakan zihar, tapi mirip ini. Ya. Jadi memang dia tidak mau mendekati istrinya karena dia menyamakan istrinya ini dengan salah satu mahramnya. Nah, ya, jadi kalau zihar secara kalau dulu yang terjadi itu adalah memang dia sudah tidak ingin sama istrinya, maka dia zihar. Ya, dia zihar. Nah, para jamaah sekalian, di sini dikatakan hukum zihar ini adalah haram dalam Islam. Ya, menzihar istri itu adalah haram, sama dengan ila yang kita sebutkan. Ya, zihar itu adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Mujadilah, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Jadi ayat ini turun, ada peristiwa zihar, seorang suami itu menzihar istrinya, maka turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yudhahiruna minkum, dan orang-orang yang menzihar di antara kalian, para suami yang di antara kalian yang menzihar istrinya, min nisaihim. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah ya, ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ya. Bahwa zihar itu adalah perkataan mungkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan zihar itu di antara perkataan yang mungkar, yang tidak benar. Wa innahum layaquluna munkaran. Jadi Allah menamakan zihar itu kemungkaran. Ya. Maka dia haram, kemungkaran. Mungkaran minal qawli wazura. Wazura itu kebohongan. Jadi selain mungkar itu adalah kebohongan. Istri itu ya, tidak boleh disamakan dengan mahram. Ya.
Siapa yang menyamakan istrinya dengan mahramnya, berarti dia melakukan satu atau mengucapkan satu perkataan yang mungkar, dan sekaligus itu adalah kebohongan. Nah, ya. Maka para ulama kita mengatakan zihar ini hukumnya haram. Wa kana dhiharu talaqan fil jahiliyah. Nah, ini bedanya. Adapun zihar ini semasa jahiliyah itu dianggap talak, dianggap cerai. Jadi di masa jahiliyah kalau ada seorang suami yang menzihar istrinya, maka itu dianggap masuk dalam kategori cerai. Jadi otomatis cerai, talak. Falamma ja'al Islam, nah, ketika datang Islam, Islam mengingkari itu. Islam tidak menganggap itu perceraian. Tetapi apa? Wa'tabarahu yaminan mukaffirah. Zihar itu dianggap sebagai sumpah. Ya, jadi zihar itu dianggap sebagai sumpah, sama dengan ila. Ya, masih ingat ila kan? Ila itu dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama berapa? 4 bulan atau lebih. Kalau ini dia menganggap dia tidak mau berhubungan sama istrinya, ya, tanpa dibatasi, tapi dia menyamakan istrinya itu dengan salah satu mahramnya. Nah, dalam Islam dia tidak dianggap talak, dia tidak dianggap cerai, tapi dianggap sebagai yamin mukaffirah. Dia sebagai sumpah yang harus ditebus kalau dia ingin kembali kepada istrinya. Yaminan mukaffirah, ya, rahmatan minallahi subhanahu wa taisiran ala ibadi. Jadi salah satu bentuk rahmat, ya, dalam salah satu bentuk rahmat dari Allah dan sebagai solusi kemudahan. Jadi sebagian menganggap, ya, ketika datang Islam, sebagian sahabat menganggap hukum zihar ini tetap berlaku sama dengan pada masa jahiliyah. Ya, para jamaah sekalian, Islam itu datang dan tidak menghapuskan semua perkara yang dikenal oleh bangsa Arab di masa jahiliyah. Ya. Ada yang dipertahankan karena memang baik. Ya, tradisi masyarakat jahiliyah itu tidak semuanya buruk. Datang Islam dan tidak semua apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah otomatis haram, enggak. Bahkan ada yang diambil, dikuatkan. Seperti apa? Memuliakan tamu. Orang Arab itu kalau punya tamu sangat bahkan di masa jahiliyah itu sudah sangat memuliakan tamu. Ya. Nah, maka itu dipertahankan dalam Islam. Bahkan diperkuat lagi dalam Islam. Ada yang direvisi. Nah, seperti zihar ini direvisi. Jadi tetap ada zihar, tapi tidak lagi dianggap sebagai perceraian. Dia dianggap sebagai sumpah yang harus ditebus. Ya. Maka di sini dikatakan fayuhramu 'alal mudahir wal muzahar minha istimta' kullin minhuma bil akhar. Ketika kata-kata zihar ini muncul, maka dilarang bagi seorang suami yang menzihar istrinya, begitu pula istri yang menjadi objek zihar itu dilarang untuk saling berhubungan karena perkataan itu, dengan sebab perkataan itu. Ya, jadi tidak boleh. Jadi kalau sudah dizihar, maka Islam mengatakan ya zihar itu berlaku. Tapi tidak dianggap sebagai perceraian, tapi ziharnya itu berlaku. Maka tidak boleh seorang suami yang telah menzihar istrinya untuk mendekati istrinya, begitu pula sebaliknya. Ya. Baik berupa hubungan suami istri ataupun hal-hal yang menjurus kepada hubungan suami istri. Saya ulangi. Jadi kalau seorang suami sudah menzihar istrinya, maka tidak boleh lagi dekat dengan itu dalam Islam. Ya, jadi kalau dia sudah zihar, dia katakan punggungmu seperti punggung ibuku, dengan maksud dia sudah tidak mau mendekati istrinya, maka itu berlaku. Ya, ucapan itu berlaku, itu dianggap sebagai sumpah. Maka berlaku berkekuatan tetap sumpah itu. Maka dia tidak boleh berhubungan sama istrinya.
baik hubungan suami istri atau semua yang menjurus kepada hubungan suami istri. Dia tidak boleh kalkublah. Di sini dikatakan kalkublah. Mencium istrinya saja tidak boleh. Ya. Wal istimta bima dunal farj. Ya, dan segala macam bentuk kesenangan suami istri ya selain hubungan intim. Itu semuanya ya tidak boleh selama dia belum menebus sumpahnya. Jadi kapan dia boleh? Harus dia tebus. Karena dianggap sebagai sumpah yang harus ditebus. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka kemudian dia ingin kembali ya, kembali kepada bertobat ya, maksudnya dia ingin bertobat dari apa yang mereka ucapkan, maka tidak boleh dia kembali kecuali dia fatahriru raqabah, dia harus menebus sumpahnya dulu. Dengan apa? Tahriru raqabah, dengan memerdekakan budak. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, sebelum keduanya saling bersentuhan. Nah, jadi ini memang, jadi Masya Allah dalam Islam itu kata-kata itu harus dijaga. Ya? Mulutmu, itu. Ini baru-baru. Ya. Terbukti itu mulutmu harimau. Ya? Jadi apa orang Makassar bilang? Perhatikan mulutmu, apa bahasa Makassar? Ayo, bajiki bawalu. Itu kelihatan seperti, tapi memang betul itu. Ya. Karena konsekuensi dari ucapan itu berat. Bahkan dalam hadis dikatakan, nanti banyak yang masuk neraka itu gara-gara hasaidu alsinatihim. Ya. Akibat offside lidahnya. Ya, jadi lidah ini tidak bertulang. Tapi kalau offside bahaya. Ya, bahaya. Ya, jadi hati-hati dengan ucapan. Nah, salah satu ucapan yang dianggap mungkar dalam hubungan suami istri itu adalah zihar. Ya, walladzina yudahiruna min nisaihim, bahkan disuruh tebus dulu. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada laki-laki yang menzihar istrinya, la taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu bihi. Engkau tidak boleh mendekati istrimu, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh dekat-dekat dengan istrimu kalau sudah zihar, ya. Sampai engkau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nah, para jamaah sekalian, apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang menzihar istrinya? Nah, maka dia harus bertobat dan menebus sumpahnya itu. Apa tebusannya? Nah, dijelaskan dalam Al-Quran ya. Kafaratuz zihar murattabatun ala nahwit anti. Jadi kafarah zihar, tebusan untuk zihar itu berurutan. Tidak boleh sesuka kita. Ya, tidak boleh kita yang pilih. Harus sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Apa itu yang pertama adalah itqu raqabah mu'minah salimah minal uyub. Harus yang pertama itu adalah memerdekakan budak wanita beriman yang tidak punya cacat. Memerdekakan budak wanita yang beriman yang tidak memiliki cacat. Fatahriru raqabatin, ya, min qabli an yatamassa. Jadi dia harus memerdekakan budak. Ya. Ustaz, tidak ada budak.
Nah, maka di sini dikatakan fa illam yajidir raqabah aw lam yajid samanaha. Nah, maka dia tidak boleh langsung berpindah ke yang dua. Dia harus, kata para ulama, sebagian mengatakan kalau tidak ada budak, maka diperhitungkan harga budak itu berapa. Ya. Ini mirip dengan, ini mau kafaratuz zihar ini mirip dengan, ini mohon maaf ya, ini mirip dengan kafarah berhubungan suami istri di siang hari bulan, mirip sekali. Itu sama. Tidak boleh kita yang memilih, harus dilakukan secara berurutan. Jadi kalau ada yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tidak tahan. Ya, tidak tahan. Terjadilah hubungan itu. Maka yang pertama harus memerdekakan budak. Tidak ada budak, Ustaz. Para ulama kita mengatakan, lihat berapa harganya budak. Budak yang tidak punya cacat. Ya, tidak punya cacat. Nah itu di dalam kitab-kitab fikih biasanya disebutkan. Nah harganya dikonversilah. Ya. Berat Ustaz, ya memang berat. Karena pelanggarannya juga berat. Nah, jadi di sini dikatakan fa illam yajid raqaba aw lam yajid samanaha. Kalau dia tidak mendapatkan budak dan dia tidak mampu membayar harganya. Ya. Tidak mampu membayar harga dari budak itu, maka berpindah kepada kafarah yang berikutnya. Apa itu? Sama syahraini qamariyyaini mutatabi'ain. Dia harus berpuasa 2 bulan qamariyah berturut-turut. Sesajakan. Ya memang. Ya. Tidak boleh tidak berturut-turut. Harus kapan stop, harus diulangi dari awal. Sama syahraini qamariyyain. Tapi bulannya itu bulan Qamariyah ya, bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Ya. Jadi harus puasa 2 bulan berturut-turut. La yafsilu baina syahrain illa bi shaumi wajib ka shaumi Ramadan. Tidak boleh diselingi kecuali dengan puasa wajib seperti puasa Ramadan. Jadi umpamanya dia mulai puasanya di bulan Sya'ban 30 hari ya. Kemudian setelah itu Sya'ban kan Ramadan. Ramadan itu dianggap puasa wajib. Harus nanti dia sambung lagi dengan Syawal. Iya, jadi tidak boleh Ramadan itu dianggap enggak. Meskipun 1 bulan juga. Nah, kalau di Syawal dia ternyata tidak puasa, maka dianggap batal. Harus dia mulai lagi. Ya. Kecuali tentunya tidak boleh puasa di hari, haram puasa di hari Idul Fitri. Kalau itu tidak apa-apa. Jadi boleh diselingi hanya dengan Idul Fitri. Setelah Idul Fitri gaspol lagi. Nah, ya, harus dimulai lagi puasanya. Ya, jadi seperti itu para jamaah sekalian. Ya. Atau dia berada dalam kondisi yang membolehkan dia tidak puasa, seperti kalau orang sakit, ya. Jadi dia tidak bisa menyambung karena dia sakit atau sedang musafir. Tapi tidak boleh dia bilang saya mau safar supaya tidak nyambung puasa. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu yang kedua. Ya. Yang kedua, kalau dia tidak mampu memerdekakan budak atau dia tidak mampu membayar budak ini atau mendapatkan harganya, maka tebusan yang kedua setelah memerdekakan budak itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ternyata dia tidak mampu. Tidak mampu. Maka boleh berpindah yang ketiga. Apa yang ketiga? Fa illam yastati as-shaum fayut'im
sittina miskinan. Maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Ya, karena tadi 2 bulan ya. 2 bulan itu sekitar 60 hari. Maka dia diperintahkan, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia diperintahkan untuk memberi makan berapa orang miskin? Sittina miskinan. Likulli miskinin muddud minal bur. Ya, takarannya itu 1 orang miskin mendapatkan 1 mud. Itu 1 mud itu 1 genggam gini. Ya, 1 mud. 1 mud dari biji gandum. Ya, mungkin sekitar 1 mud. Kalau zakat fitrah itu kan 4 mud. Kalau zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan itu 4 mud, 4 itu sekitar 2,5 kilogram ya. 2,5 kilogram. Jadi kalau seperempatnya ya tinggal diperkirakan saja. Ya. Nah, jadi setiap orang miskin itu minimal dapat segitu. Ya. Au nisfi sa'in min ghairihi, atau setengah sa'. Jadi kalau biji gandum, para ulama membedakan antara biji gandum dan yang lainnya. Kalau biji gandum itu cukup 1 mud. Tapi kalau yang lainnya maka harus nisfu sa'. Nisfu sa' itu 2 mud. 2 mud dari yang selainnya. Jadi kalau beras itu harus 2 mud. 2 mud itu berarti 1,25 kilogram. Ya, 1,25 kilogram beras ya kalau kita beras. Itu masing-masing 1 orang miskin dapat seperti itu. Min qutil balad, sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi di setiap tempat. Ya. Nah, dalilnya apa? Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Tadi sudah jelaskan. Jadi yang pertama pilihannya itu adalah memerdekakan budak. Ya. Wali hadisi Salamah ibn Sakhar al-Bayadi. Ini sahabat Salamah bin Sakhar al-Bayadi. Ini sahabat yang pernah menzihar istrinya. Maka ketika dia menzihar istrinya, ya, dia katakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya. Kazahri ummihi. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Salamah ini ya untuk memerdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka beri makan 60 orang miskin. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang terakhir. Fa in jama'al mudahiru qabla an yukaffira. Kalau seorang yang menzihar istrinya. Kalau seorang yang menzihar istrinya itu melakukan hubungan suami istri sebelum dia menebus sumpahnya. Sebelum dia tebus sumpahnya itu. Apa hukumnya? Karena athiman asiyah. Maka dia berdosa dan melakukan kemaksiatan. Ya, jadi tidak boleh, hukum asalnya kan ini perkataan haram yang harus ditebus. Nah, kalau dia melanggar, dia berhubungan suami istri sebelum dia menebus sumpahnya, ya, membayar kafarahnya, maka dianggap itu adalah perbuatan dosa dan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala talzamuhu illa kafara wahidah. Tapi kafaranya tetap 1. Kafaranya tetap 1. Ya. Dan ya, kafarahnya itu ya tetap berlaku sampai dia menebus kafarahnya, dan ya selama dia belum membayar kafarah itu maka dia haram untuk mendekati istrinya. Ya, kalau dia sudah menzihar itu. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini salah satu di antara hal yang dilarang di dalam agama kita. Ya, kenapa? Karena memang tujuan pernikahan itu adalah
dihalalkan bagi setiap pasangan suami istri untuk mendapatkan kenikmatan dari pasangannya masing-masing. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Ya. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang ini lebih dahsyat lagi. Ini li'an, saling melaknat. Saling melaknat. Nah, ini kasusnya begini. Jadi kalau seorang suami itu atau sebaliknya, seorang istri atau seorang suami mendapati istrinya selingkuh. Ya. Selingkuh. Tapi dia tidak punya, kalau menuduh perzinahan itu dalam Islam harus ada 4 saksi. Dia tidak punya 4 saksi, dia sendiri yang lihat. Maka boleh enggak dia apa namanya? Boleh enggak dia mengucapkan tuduhan perzinahan itu? Ya, karena memang ini berat ya, maka dibolehkan yang disebut dengan li'an, saling melaknat. Bagaimana li'an itu insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga-keluarga kita dan ya kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, ya saya persilahkan. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Apa hukumnya seorang suami bilang kepada istrinya, wajahmu seperti wajah ibu? Wajahmu seperti wajah ibuku. Boleh enggak? Zihar enggak? Hah? Kenapa? Iya. Zihar itu dalam tradisi masyarakat jahiliyah itu memang dia sudah tidak mau, ya, dia membenci istrinya atau dia tidak suka sama istrinya sehingga dia samakan punggung istrinya itu. Nah, tapi kalau justru ya mengatakan istrinya cantik seperti apa? Seperti ya apa gitu zihar. Ya, sama juga kalau seorang suami panggil istrinya Ummi, boleh enggak itu? Berarti dia samakan dengan ibu. Ummi itu artinya apa? Nah, ya, ibuku. Berarti dia samakan istrinya dengan ibu. Ummi. Ya, harusnya kita ini suami panggil istri kita zaujati. Ya, jangan panggil Ummi. Ummi itu artinya ibuku. Iya, harusnya ini kan iya. Mohon maaf. Ya, enggak tahulah kebiasaan kita ya, kebiasaan abi, umi, padahal sebenarnya tidak tepat, kurang tepat. Ya, kalau sama anak panggil ummimu, itu betul. Atau minta uang sama abimu. Ya, tapi kalau suami bilang ummi, memangnya dia ibu. Atau istri panggil suaminya abi, nah, harusnya panggil zaujati, zauji, zaujati istriku. Ya, atau habibati, kekasihku. Itu cocok. Ya. Masya Allah, dia bilang Masya Allah. Ya. Ya, itu diantara hal-hal yang mungkin ya perlu secara bahasa ya. Karena kalau orang Arab dengar itu ummi, itu ibumu. Atau abi. Kan kita biasa begitu ya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian, kalau tidak ada pertanyaan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.